Ini videonya. Ini ada Enggak, ada sopatulnya. saya. Oke. Kita sebutin dulu ya. Tadi dari praorientasi. Untuk prasat luka ada apa aja? Sarung tangan, steril ya, atau sarung tangan bersih ya. Iya. Oke, boleh silakan. Kemudian ada cairan NaCl. cairan fisiologis ya. Ini cairannya sedikit, nanti pas ujian diganti yang baru ya. Kemudian ada hand sanitizer ya. Terus ada kok rentang ya. Ini ada lukanya nggak di sini, contoh lukanya? Oke. Oh, ini dia mejanya nggak ditempatkan sini ya. Udah. Dulu izin itu dong ya, ada bulunya nggak kakinya? Gak apa-apa. Diangkat dulu sedikit di bagian tibianya. Ada luka sih. Ada luka sih. Ini harus ditambah lukanya ya. Ya. Nah, ini ceritanya sebenarnya nih di sini harus ada double tip ya biar nempel ya. Karena ini nggak ada double tip jadi ibu tempel gini ya. Tapi anggap ini nggak ada plesternya ya. Ini plester ini cuma untuk nempelin luka aja ya, seperti itu ya. Ya, ini kita lukanya ya. Kemudian kita siapkan lagi alatnya. Jangan lupa 2 bengkok ya. 2 bengkok. Kemudian ada sarung tangan steril atau handphone. Sesuaikan dengan tangan kalian masing-masing. Jadi nanti mahasiswa wajib bawa semuanya ketika masuk ke lab ya. Jangan lupa ada steril ya. Terusnya ada perlak ya. Ini sebenarnya gunting perban, bukan gunting plester ya. Jadi ada nggak gunting biasa? Nggak ada ya? Oke deh, nggak apa-apa deh, kita gunakan seadanya dulu. Tapi besok kalau pas ujian boleh ya teman satu berbesar hati bawain gunting ini ya, gunting biasa ya. Takutnya nanti terbawa sampai kalian sudah bekerja ini adalah gunting plester ya yang sering digunakan di rumah sakit ya. Padahal ini untuk gunting kasa perban ya teman-teman ya. Kemudian ini alkohol swab ya. Kalau alkohol swab ini misalnya Bapak Dulo sudah ini ya. Sudah dibungkus ya ceritanya nih ya. Ibu adalah sip yang dinas hari kedua. Pak Dulo ini adalah pasien masuk rawat di hari kedua sehingga hari pertama sudah dilakukan perawatan luka oleh teman sip ibu, sehingga ini ibu hari kedua mau melakukan GV ya. Ini udah tertutup nih oleh teman ibu gitu ya. Jadi kita tutup dulu lukanya. Ini nggak ada mikrofonnya yang kecil ya? Habis? Ada. Boleh deh minta yang kecil aja karena kalau yang besar ini agak keras ya. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Teman-teman ketika saat men-setting alatnya ya, tolong setting dengan baik. Setting baik itu bagaimana? Alkohol swab nggak boleh bawa semuanya, bawa aja secukupnya ya. Kadang ini nanti jadi kebiasaan kita pada saat bekerja, teman kita mau up infus, alkohol swabnya kita bawa semua ya, nggak kebagian ya. Kalau kalian bawa semuanya nanti dibilang pakai semua habisin gitu ya. Jadi bawa aja secukupnya ya, kiranya perlu 4, 3, 2 silakan bawa ya. Jadi jangan bawa semuanya secukupnya. Terus perlaknya juga kita gunakan perlak yang anti air aja ya. Yang ini ya, seperti itu ya. Nah, setting alatnya sesuai dengan penggunaannya. Ini ya. Ini sebenarnya enaknya yang mejanya itu ada ininya yuk. Ada bawahnya sini. Jadi untuk area steril kita change dulu ya. Jadi besok yang buat untuk perawatan luka mejanya yang memudahkan. Toolnya masih tertutup ya, ini boleh digunting yuk? Boleh ya. Oke, jadi ini perlaknya, perlak yang mau kita pertama kali guna kali taruh di atas, kemudian ada sarung tangan baru sopratul. Ini ya, urutannya 3 ini ya. Taruh di area sini ya teman-teman ya. Oke, kemudian
baru kita kontrak ke pasien dulu ya. Alat udah nih, di praorientasi Ibu sudah melakukan ya. Praorientasi pastikan kelengkapan alatnya sudah lengkap dan siap ya. Kalau sekarang perawatan luka tidak menggunakan betadine teman-teman, cukup dengan cairan fisiologi saja ya. Nah ini juga Ibu sampaikan juga, sudah tahu sofratul itu apa? Apa sofratul? Jaring-jaring, benar jaring-jaring. Buat apa? Buat obat. Oke, good. Buat obat, dia untuk menyambungkan jaringan. Karena kita ketahui ketika seseorang dia terluka ya, jaringan epidermisnya dia akan terkikis ya. Biasanya pada kondisi-kondisi pasien dengan gangren, luka bakar ya, dia akan rusak tuh bagian pembuluh darahnya, sehingga transparan dressing seperti ini teman-teman disesuaikan dengan teknik wound care-nya atau perawatan yang digunakan. Pada pada proses teorinya, tahapan inflamasi terjadi itu 0 sampai 7 hari. Ketika luka itu mengalami kondisi terjadi trauma ya, entah akibat kecelakaan, kena luka bakar ya, dimana kita harus tahu dulu teknik apa yang kita gunakan, sofratul kapan kita gunakan ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi pada kondisi pasien baru pertama kali boleh silahkan, atau pasien-pasien dengan dijahit gitu ya, seperti kemarin pasien Ibu mahasiswa Universitas LAN ya, Lembaga Administrasi Negara, pulang jam 8 malam dijamret, akhirnya dibacok dan dijahit ya sama Ibu, itu Ibu langsung gunakan sofratul, boleh ya, seperti itu ya. Kemudian pada hari selanjutnya 7 sampai dengan 2 minggu kita tahu bahwa di situ proses penyembuhan luka sedang berada di tahap proliferasi. Nah, sehingga terkadang bukan sofratul yang kita gunakan teman-teman. Kalau yang perempuan pasti tahu tuh namanya spon. Dia wonders, dia kayak bedak yang buat kita. Ya yang total gitu ya, soft gitu ya. Kalau kita mau kayak laki-laki agak gitu. Ini nanti teman-teman yang cewek-cewek bisa contohin ya. Satu yang ini loh, wonders gitu kayak spons bedak. Jadi kita gunakan seperti itu. Karena apa? Pada proses-proses pada tahap proliferasi tadi, di mana terjadi banyak sekali nanah, eksudat, darah yang keluar teman-teman. Karena memang itu tadi proses inflamasi, kemudian dia mau tumbuh ke jaringan ya. Muncullah proses-proses sel darah putihnya gitu, sehingga dengan ditambalnya wonders tadi seperti spons bedak itu, dia menyerap teman-teman, menyerap darah-darah tersebut sehingga tidak ada infeksi. Jadi yang digunakan bukan sofratul tapi wonders spons tadi ya, namanya wonders. Kemudian Bu, ini kapan digunakan? Nah, ini digunakan ketika sudah di tahap masuk granulasi ya, dimana si jaringan ini sudah mulai tumbuh tuh pembuluh darahnya, kulit-kulitnya, daging-dagingnya ya, jaringan parut, walaupun hasilnya tidak sama dengan warna kulit asli. Sama nggak? Ada yang pernah luka nggak? Oke, sama nggak? Yang ini tadi ya lukanya ya seperti itu ya, nih juga nih ya, jadi ini luka apa kapalan dia. Nah seperti ini, nih seperti ini ya. Ini nanti dia akan tumbuh ya pembuluh darahnya ya. Terus hasilnya seperti ini, seperti jaringan parut, dia akan menggantikan, menutup supaya tidak terjadi infeksi. Itu tubuh kita secara otomatis sudah unik ya. Namun itu tadi kita harus tahu dulu mana foam dressing yang kita gunakan. Nah di tahap itulah ya, dari 2 minggu sampai dengan 1 bulan kita bisa menggunakan sofratul ya, karena memang dia seperti jaring-jaring dan ada salepnya ya, obat-obatannya itu ya. Nah itu cocok teman-teman untuk kita pasangkan seperti itu. Tapi kalau pasien dengan luka lecet Bu, ya sudah cukup aja kita kasih kasa. Terkadang di rumah sakit itu tidak ada disupport dengan sofratul ataupun wonders, karena balik lagi ke dalam klaimnya BPJS gitu ya. Kalaupun pasiennya mau boleh silahkan gitu Bu. Kalau misalnya suka menemukan nih pasien ini cuma dikasih kasa doang Bu, gimana tuh? Boleh nggak di ujung padahal dia jaringannya sudah muncul pembuluh darahnya ya? Boleh saja teman-teman, tapi pada saat pembukaan jangan langsung dibuka tarik begini. Ini pembuluh darah yang sudah muncul, jaringan-jaringan kulit baru muncul, dia akan tertarik dengan kasanya. Sehingga ketika kalian menemukan kondisi begini nanti di rumah sakit, kalian basahi dulu ya, siram sampai dengan dia tidak nempel ya, seperti itu. Sehingga boleh ditarik pelan-pelan, jangan sampai terangkat teman-teman, itu merugikan ya. Nah itu tujuannya kita mau memberikan suatu perawatan luka, namun kita sudah melanggar kode etik keperawatan. Apa kode etik keperawatan yang kita langgar?
non malefisit, merugikan pasien karena kita nggak tahu konsepnya, kita nggak tahu teori penyembuhan lukanya. Wah, perawat segitunya ya, iya gitu ya. Makanya ini para sarjana keperawatan diajarkan teori-teorinya supaya tahu konsep-konsep pemahamannya ya. Oke, kemudian silakan Pak Abdullah dituin ya. Oke, data wonders ya. Ibu kembalinya kita akan mulai ke prasatnya ya. Ibu akan selalu seperti itu, mereminder supaya apa ketika kalian melakukan tindakan itu ibu yakin kalian pasti jago, tapi ada beberapa sesuatu hal yang harus ibu sampaikan supaya tidak ada tadi dilema etik yang kalian langgar ya, seperti itu. Kemudian kita kontrak ke bapaknya. Selamat siang Pak Abdullah. Baik, Pak Abdullah ketemu lagi sama Nurse Fitri nih. Nurse Fitri hari ini dinas ya, mulai dari jam 2 siang sampai nanti jam 8 malam. Hari ini Pak Abdullah gimana istirahatnya? Baik, nyaman? Nyaman. Ada keluhan apa sekarang? Nggak ada? Oke, kalau dia nggak ada nggak apa-apa. Kadang keluhan itu yang dia tangkap itu adalah keluhan yang dia rasakan. Jadi kita boleh langsung fokus. Pak Abdullah gimana? Lukanya di kaki nyut-nyutan nggak? Iya. Iya. Masih suka rembes ya? Oke, tadi rembesnya kenapa? Karena dibuat aktivitas atau kejedut lagi? Oke, ke kamar mandi ya, dia di bawah gerak ya. Baik, Pak Abdullah, Nurse Fitri izin untuk mau melakukan perawatan luka ya. Supaya apa? Karena perbannya itu sudah kotor, ada rembesannya tuh ya. Jadi mencegah infeksi gitu, dan supaya juga tumbuh jaringan barunya cepat gitu Pak Abdullah. Kurang lebih nanti Nurse Fitri 15 menit untuk melakukan perawatan lukanya. Kalau setuju, Nurse Fitri izin untuk menyiapkan alatnya. Bagaimana? Setuju ya? Udah kita lakukan, udah responnya, kontraksinya semua ya. Jangan lupa kita dekatkan alatnya ya. Oke, terenet nyampe. Kemudian jangan lupa tutup skerem ya. Terusnya cuci tangan 6 langkah, jangan lupa kemudian atur posisi pasiennya ya. Pak Abdullah, posisinya mau tidur telentang gini atau mau Nurse Fitri apanya? Semi fowler aja. Ini karena pasiennya adalah petugas nakes, jadi dia tahu. Tapi kalau pasiennya umum kita bilang Pak Abdullah mau di setengah dudukin boleh? Oke ya, udah kita tinggikannya tuh ya, setengah duduknya naik. Oke, udah siap semuanya ya teman-teman. Kita mulai bekerja mulai dari yang on. Ingat prinsipnya luka adalah steril ya. Kita siapkan dulu yang on-nya ya, pakai sarung tangan. Yang pertama kali kita letakkan adalah perlaknya. Kita lihat juga lokasi lukanya. Kalau lukanya dia memanjang, berarti perlaknya memanjang ke sini ya. Tapi kalau lukanya dia horizontal, perlaknya mengikuti horizontal ya, seperti ini teman-teman ya. Ya, boleh dibuka langsung nggak? Jangan dulu ya, kita nggak tahu area lingkungan perawatan bersih atau tidak. Ini kan terkadang meja pasien itu rame banget ya, ada makanan besukan kan ya, buah-buahan parcel gitu kan ya, belum lagi tasnya yang keluar-keluar gitu ya. Kalau Pak Abdullah pakai pampersnya Pak Abdullah gitu ya. Jadi kita izin gunakan ya, Pak, izin gunakan dulu ya sebentar ya gitu ya. Jadi silakan kita siapkan dulu ya. Ini boleh kita turunkan teman-teman ya, area yang sterilnya ya. Kemudian nih kita dekatkan semuanya lagi, bengkoknya kita bukakan dulu semuanya ya. Ya, seperti itu. Tapi tetap rapi ya teman-teman ya. Seperti ini ya. Udah. Kemudian nanti kita bukanya nanti ya. Kita siapkan dulu semuanya. Kalau kalian bekerja di kidal boleh, tapi kalau lihat juga lokasinya, karena kakinya di sebelah kanan jadi sebelah kanan bener ya. Sebelah kanan, jadi kita sebelah kanan ya. Sudah semua ya, sudah disiapkan. Kemudian kita buka sterilnya ya. Ini bagian luar adalah on, jadi aman. Buka saja teman-teman ya. Oh, settingnya gimana nih? Tutupnya nih. Ada tekniknya ya untuk bukanya juga ya. Kadang karena keterbatasan tempat ya teman-teman ya, sehingga kitanya harus ini ya. Nah, ketika sudah masuk dalam ya teman-teman, pegang area yang menuju keluar ya, jangan pegang sininya ya, pegang sini ya, buka semuanya nih, buka tuh ya, nih ambil, buka ya, seperti itu, panjangkan teman-teman ya, nih tuh ya, seperti itu ya. Ini adalah area steril, jangan sampai kerudung baju kalian maju begini, jadinya on ya, on ya. Dah, setelah ini siapkan dulu semuanya. Buka dulu korentangnya ya. Kalau ibu biasanya ibu senang begini ya. Itu teknik lagi. Kembali itu adalah skill dan seninya perawat ya.
silakan dibuka ya. Ini area steril, nggak usah takut on ya. Kemudian komnya boleh mahasiswa komnya tetap di dalam bak instrumen, boleh silakan, boleh di luar ya. Kalau ibu oke taruhnya di sini. Kenapa? Ini untuk area kasa. Kasa di sini boleh. Ini steril semua ya, steril ya. Komnya sebenarnya cukup untuk satu saja kalau untuk ukuran luka seperti ini. Biasanya kalau kom 2 ini kalau dokternya misalnya minta pada luka-luka gangren teman-teman, itu harus kita kosok dengan betadine ya, sehingga dibutuhkan 2 kom gitu ya. Oke, taruh ya sebelah sini ya. Kemudian di dalam ini ada cotton bud ya atau lidi watten ya. Kemudian ada gunting untuk soft ratul ya. Ada pinset chirurgis dan anatomis. Chirurgis yang runcing ya, ada 2 mata runcingnya. Kemudian anatomis yang bergerigi seperti ini ya. Kemudian kita buka kasa sterilnya. Kasa steril ambil secukupnya, hitung. Kemarin ada yang ngambil sampai dia 1 bak, ibu suruh habiskan. Karena kalau udah masuk sini nggak bisa kita kembalikan ke sini ya, seperti itu ya. Jadi kira-kira ya, oke 1 kita untuk bilas bagian samping kanan medial, 1 lateral. Ini untuk kita ulangi. Nah kalau gini udah on ya, buang. Ya ini untuk kita ulangi. Ini untuk mengeringkan. Ini untuk menutup 2 cukup dah ya gitu. Jadi silakan setting kalian sebentar gitu ya. Oke sudah ditutup ya. Ibu izin minum dulu boleh? Banget. Kita tuangkan cairan fisiologisnya ya. Menuangkan cairan fisiologis jaraknya 15 sampai 20 cm. Jangan terlalu dekat begini ya. Ini adalah prinsipnya steril, nggak boleh kita pegang toet gitu ya. Jadi tetap steril semuanya, tuang dengan kecepatan tuh ya. Jangan juga terlalu kuat teman-teman, nanti ngebasahin area sekitarnya. Ya, secukupnya saja. Kalau misalnya memang ada betadine silakan ke betadine ya. Gitu. Sudah semua. Dan ya, kemudian sarung tangannya kita buka. Ya, buka semua areanya. Jangan sampai ibu paling tidak menyukai semua alat-alat ditaruh di tempat tidur pasien ya, gitu ya. Karena apa? Pasien itu kondisi imunnya sedang menurun teman-teman. Jadi jangan sampai kita menularkan infeksi lagi ya, seperti itu. Jadi juga jangan sampai nanti mahasiswa memakai sarung tangannya di sini. Ya, gitu ya. Jangan ya. Makanya ada meja, kita setting di mejanya. Oke, seperti itu ya. Nah, ini adalah bagian steril. Bagian steril tidak boleh dipegang. Kalau kiranya masih kurang, kita geser, taruh ya, setting ya, mana ini dari luar, ini dalamnya ya, tuangkan. Oke ya, udah settle semua. Oke, kita baru mulai buka ya. Boleh bengkoknya kita dekatkan ya. Bengkoknya kita dekatkan, yang penting dia ada di alasnya pasien. Ini kaki pasiennya gede ya, jadinya jadi bengkoknya sedikit ya. Nah, jadi kita buka. Kenapa sih harus seperti ini Bu Fit? Apalagi pasien-pasien dengan banyak bulu teman-teman. Terus kemudian kita tarik, itu sakit banget teman-teman ya. Sehingga dengan sensasi, yuk rasain nih alkohol swab. Apa yang dirasain alkohol swab? Dingin kan? Sehingga rasa sakitnya itu terdistrak dengan rasa dinginnya dia ya. Jadi dia menghasilkan rasa dingin. Sambil kita lihat, Pak dulu sakit nggak? Kita buka pelan-pelan. Sakit nggak? Enggak. Kalau sakit tarik napas ya, geli malah dia ya. Oke, kita sama nih ya, kita ini juga ya. Teman-teman pelan-pelan dibukanya ya, sambil dibasahkan, tarik. Nah ini kan area yang kotor ya, jangan sampai naruhnya begini ya. Jadi balik seperti ini ya, gitu ya. Oke, sudah cukup. Nah, kita letakkan bengkoknya yang kotor ya. Ini masih steril. Buka sarung tangannya ya. Ibu tadi udah cuci tangan ya. Oke, kita mulai masuk ke steril ya prinsipnya ya. Ini ada sarung tangan, gak perlu cuci tangan lagi ya teman-teman. Jadi buka nih, ujungnya sedikit ambil ya. Oke, nah untuk ngebuka ya. Kemudian ini gak apa-apa, dibuka, tarik aja ya. Tarik nih, tuh ya. Buka lagi. Oke. Jangan sampai pegang bagian area dalam teman-teman ya. Tuh, tadi ini masih on kan ya. Oke, kemudian ambil satu. Ambil. Ketika nanti kalian berhadapan model situasinya seperti ini, nggak apa-apa, diemin dulu ya.
Gak apa-apa jangan, aduh Bu Pit, ini gimana Bu Pit, aduh gak apa-apa, udah biarin aja, santai aja bro, gitu kan ya. Masukin ya, masukin satu lagi di tangan kita ya, nih masukin, baru kita perbaiki saling tolong menolong antara tangan satu dengan tangan satu, kan masih belum bener ya. Oke, kita betulin dulu handscoonnya. Ini karena handscoonnya kecil, bukan handscoonnya sih, jangan salin handscoonnya, kasihan jari ibu yang kegedean ya. Nih ya, baru kita mulai rapikan. Kadang karena ujian, jadi ini hal seperti ini akan terjadi ya, beliuk-beliuk gitu ya. Bu Pit gimana, nggak apa-apa, udah pakai pelan-pelan aja ya. Karena kalian harus bekerja sendiri ya. Tuh, ini steril teman-teman ya. Terus meluntung nih Bu Fit, ambil area dalamnya, jangan luarnya ya teman-teman, karena kan ini steril ya. Tidak ada kompensasi kalian menggabungkan antara yang on dengan yang steril ya. Ini steril. Kemudian ambil steril. Ya, kerja sendiri, taruh di sini ya. Sudah ya, steril ya. Nah, tadi nih kalau misalnya ini boleh benar dibuka sopratinya. Oke, kalau dibuka boleh. Berarti yuk bukain yuk, karena ibu udah steril, bukain. Oke, ini ya, bukain. Oke, soalnya yang kemarin itu nggak boleh dibuka teman-teman gitu. Jadi nggak dibuka. Oke, tuang kesini aja yuk. Oke, ini pakai koretan yuk. Oke, steril koretan. Iya, nggak usah, taruh sini aja dulu. Tarik aja, tarik aja. Nggak usah dibuka semuanya, ambil capit, taruh di sini. Oke, taruh di sini. Iya, semuanya nggak apa-apa, tarik aja, taruh di sini yuk. Ya, oke, dan taruh steril ya. Itu jangan dibuang, nanti bisa dipakai lagi teman-teman ya, untuk pasien yang sama ya. Giniin aja yuk, dilurusin, oke, diselipin. Dah ya, sudah mulai ya. Kita pertama ambil pinset anatomis dan pinset chirurgis. Anatomis di sebelah kanan ya. Kerjakan tangan yang kalian dominan yang mana. Kalau memang pakai kidal ya di kidal ya, karena ibu dominan kanan jadi ibu kanan. Ambil satu kasar teman-teman, dibasahkan ya. Oke Bu, bengkoknya boleh dideketin, gak usah bengkoknya di situ aja ya. Jadi kita yang bermain aja. Nah ini bungkus kasarnya nggak begini ya sebenarnya ya. Jadi pada saat pas dibuka nggak sesulit seperti ini ya teman-teman. Besok ibu akan bawakan juga model kasa yang terbaru ya teman-teman. Jadi kalau sekarang itu ini zamannya ibu pakai korentang itu 2006 nya. Jadi sekarang jadi nggak apa-apa, kalian harus tetap melestarikan budaya lama ya. Sebentar, ini kasanya potongannya sulit ya. Jadi oke, bungkusnya sama semua seperti ini ya. Jadi sebenarnya kasa itu cukup ini ya teman-teman ya, karena ibu juga AMK ya, ahli menggulung kapas ya, ada kasa gitu ya. Jadi tekniknya kita tidak begitu kalau di CSSD ya, cukup seperti ini ya. Ini ya teman-teman ya, kita masukkan ke dalam sehingga memudahkan ketika melakukan perawatan luka gitu ya. Kita luruskan dulu, kita ambil ujungnya teman-teman ya, ujung dan ujung kita lebarkan dulu, ambil ujung, kemudian kita putar ya, putar. Untuk apa Bu Fit? Memeras, jangan terlalu kering, jangan terlalu basah ya. Oke, kiranya kita sudah. Jangan mengerjakannya di sini ya. Di sini, kalau di sini jatuh masih steril, tapi kalau di situ jatuh sudah on ya teman-temannya. Jadi nggak apa-apa, terkadang ada situasi itu pasti akan terjadi ya. Jadi nih ya, yang nih satu jepit, yang bawahnya jepit juga ya. Kita mulai dari teknik lipat satu supaya besinya tidak mengenai ya teman-teman ya, seperti ini ya. Nih, ini kita lakukan gaya gravitasi dari atas ke bawah sambil kita tekan, kita lihat. Sakit Bapak, kita mulai ya, digulung supaya eksudatnya nempel ya, nempel sampai ke bawah ya, sampai ke bawah seperti ini ya. Harapannya apa, kenapa begini? Supaya kasanya itu dia bisa bermanfaat semua. Berbeda dengan kalau misalnya kita cuma langsung begini ya, kita tekuk begini ya teman-teman, begini sayang, yang sebelah sini masih bersih ya. Jadi harapannya tadi kita ulangi ya. Jadi ambil ujung, terusnya kita lebarkan, panjangkan ya, jepit satu di sini, digulung supaya apa, kalau kita nggak gulung ini kan ngegesek ya, sakit kena pinsetnya. Jadi kita lapisi ya, ya seperti ini ya, kita
sambil Bapak. Nah ini eksudatnya akan nempel teman-teman ya, sekali. Ingat, nggak boleh berulang-ulang kali, nggak boleh, nggak ada ya. Jadi sekali aja seperti ini, kemudian buang ya, buang. Setelah dibuang, ambil lagi, kita lakukan pengulangan ya, sampai kapan fit, sampai benar-benar eksudatnya, nanahnya, darahnya itu hilang ataupun berkurang ya, sudah tampak bersih ya, seperti itu. Ini kasaknya. Kita ulangi lagi untuk sekali, kita panjangkan dulu, kerjakan di bagian area steril, jadi kalau jatuh masih bisa bermanfaat ya. Oke, kita ulangi setiap sudutnya ya. Tadi bagian pinggir sudah, bagian medial sudah, bagian lateral ya. Bapak Abdul kakinya diitin, oke ya. Kalau kiranya bagian pinggirnya kena, jadi pasiennya suruh digerakkan ya, seperti itu, dihabiskan. Dah cukup, kiranya sudah cukup, baru kita keringkan dulu sebelum kita menutup areanya ya. Keringkan bagaimana Bu Pit? Sama, silakan untuk ditekuk ya teman-teman ya, keringkan cukup ya, satu ya, seperti itu ya. Kemudian bisa dibalik karena mengeringkan sudah tidak begitu kotor ya. Oke, kita balik ya, seperti itu. Oke, dah sudah kering semuanya. Kalau dia perawatan luka kering, kita langsung gunakan Sofratul. Tapi kalau dia lukanya ada gangren, teman-teman boleh ya naruh pinsetnya begini tekniknya di ujungnya ya. Terkadang karena kita gugup nih, kita udah salah bofit gitu. Jadi kita masih ada kesempatan untuk ambil pinsetnya ini ya. Jadi kan masih steril ya, kita cuma pegang ujungnya doang gitu ya. Jadi usahakan seperti ini, jangan sampai jatuh ke bawah ya, seperti itu. Atau misalnya mau di area sini boleh juga, orang masih steril kok ya, jadi kalian bisa menjumput gitu ya, seperti itu ya. Nah kemudian kalau misalnya dia lukanya pada diabetes mellitus, biasanya luka diabetes mellitus karena kadar gulanya tinggi terus, dia ada gorong-gorong teman-teman ya, sampai bahkan kadang tendon dan tulang tibianya itu kita bisa teraba ya, tampak keputihannya, sehingga kalian harus memasukkan lidi iwatan ini atau cotton bud ya, untuk mengecek seberapa dalam diameternya. Masukkan saja gitu ya, tapi jangan dipaksa, nanti akan luka ya. Jadi masukkan ke dalam, oke, estimasi ternyata masuk segini ya, kurang lebih 1-2 cm lukanya panjangnya, kemudian dibuang ya, seperti itu. Nah ini ibu mau merawat pasien dengan luka kering ya, oke. Nah ketika teman-teman mau mengukur seberapa banyak sih Sofratul yang kita gunakan, boleh kita dekatkan ke sini, tapi jangan sampai menyentuh ya. Jadi kita mengestimasikan. Jadi kadang kalau kita mengestimasikan di sini, gitu. Jadi nanti yang ada kekecilan, yang ada nggak kena nih lukanya, gitu kan ya. Jadi kita ukur ya, oke. Ya jadi nggak apa-apa, saking enaknya ibu dongengin ya dulu ya, gitu ya, oke. Nah ini ya teman-teman ya, buka ya, kita pakai semuanya. Kemudian kita buka Sofratulnya, jangan dibuang ya, disimpan, dibawa pulang ya, taruh sini dulu. Gunakannya pinset anatomis ya, dikeret-keret tuh, udah tahu dia ya, nih ya, tuh diambil ya, kemudian masukkan ke sini ya, nggak usah diteken, jangan sakit ya, tempelin aja pelan-pelan ya. Kalau kiranya ini belum rapi gini, Bapak sebentar kakinya jangan digerakkan Bapak ya, taruh, diturunkan kakinya. Nah kita tempel dikit-dikit aja di ujung-ujungnya karena dia akan menempel. Kemudian dikelet-kelet tuh katanya bahasanya ya, jadi diambil ya, diambil. Ini adalah salep obat ya teman-teman ya. Tempelkan di area yang kira lukanya masih benyenyek gitu, benyenyek apa sih bahasanya ya? Belum kering ya, ini ya, gitu ya. Oke, benyenyek kan, keluar bahasanya ya. Oke, taruh Pak kakinya Pak. Nah, kadang memang muncul respon-respon pasien tuh seperti itu ya. Ini tuh kadang skill kita gitu ya, nggak melulu pasien itu nurut sama kita gitu ya. Karena Pak dulu sakit
Nggak boleh duduk dulu. Oh, pengen duduk. Oke, boleh silakan. Nih, untung pas ini model begini nih, suka yang kita temuin kayak gini ya. Sebentar ya, Pak dulu ya. Oke ya. Kemudian yang ini juga sama. Kita gunakan yang sebelahnya ya. Nih. Sayang, ini adalah obat ya teman-teman ya, salep ya. Jadi jangan sampai dibuang gitu ya. Oke, Pak dulu kita olesin dulu ya, Pak dulu ya. Pak dulu nanti sambil kita ngobrol nih, Pak dulu sambil makan tinggi protein ya. Pak Gulo tadi gulanya berapa deh? 500 ya. Cheers. Diabetes akut. Nah setelah itu udah ya, 500 dia makan apa ya? udah baru kita akan melakukan penutupan ya teman-teman, penutupan dengan kasa ya. Nah ini sama juga tadi nih karena modelnya harusnya seperti ini ya. Oh ini nggak sama, penutupannya sama dia. Lipatnya. Orang bekas-bekasan sih. Tapi kalau Itu obatnya banyak banget. Coba colok. Besok nanti dibetulin aja ya setting kasanya ya supaya teman-temannya juga mudah. paslin gitu kan. Iya, saya paslin. Jadi gini aja yuk. Yang gede tuh. Yang buat kaki. Cuma. Ya. Oke, jadi ini pasiennya kita tutup nih dengan kasa ya teman-teman ya. Ingat seperti prinsipnya tadi ya. Ini adalah teknik skillnya kalian dan artnya ya. Mau modelnya begini, memanjang ke samping ya, tapi dilihat juga ukuran lukanya, jangan sampai lukanya segini ininya ngelewernya banyak banget ya, sayang ya mubazir ya. Boleh juga seperti ini atau boleh juga seperti ini teman-teman ya. Nah terkadang ini menjadi perhatian, ini kan ada kasa bagian lipatan, jangan yang bagian lipatannya yang di bagian dalam. Kenapa? Oke, bisa nyangkut ya, good ya. Jadi gunakan area yang halus ya, permukaan yang halus nih. Sepele teman-teman, tapi nanti pada saat kalian mengangkat untuk esok melakukan perawatan luka, yakin akan nempel ya. Nah seperti ini ya, jadi nggak apa-apa kelebihan dirapikan ya, dilipat. Kemudian sudah nih, satu cukup nggak ya? Kayaknya nggak cukup deh, nanti rembes deh lukanya soalnya masih banyak eksudatnya misal. Soalnya Pak Dulo ini tipe pasien yang aktif banget sampai joget-joget gitu kan. Betul. Joget itu yang listrik. Naik tiang listrik. Jadi kita double ya Pak Dulo ya. Iya Ibu. Iya. Tadi katanya rembes terus ya Pak Dulo ya. Nah, ketika yang rembes boleh baru yang bagian ini di atasnya seperti ini ya. Supaya apa? Cantik. Sebentar Pak Dulo, kakinya jadi gerakin dulu. Ya. Kadang kita ketemu teman-teman sama pasien. Jadi jangan gunakan tangan gini ya teman-teman ya, jangan ya. Jadi supaya kita tampak seperti profesionalismenya, jadi gunakan alatnya ya. Oke, sudah ya. Taruh. Nah, ini kita mau mulai on, boleh. Silakan mulai on ya. Tadi mana plasternya Ibu? Yang dipapik Ibu tertutup apa ya? Oke. Oh, yang dipapik yuk. Oke, dipapiknya yuk. Itu alkohol safe. Yang hipapik, perhatikan ROM ya. Yuk kalian gerakan tangan kalian dulu, lakukan fleksi. Oke, fleksi. Apa yang kalian rasakan? Ada pergerakan otot? Ada pergerakan otot ke atas atau ke samping? Ke atas, sama dengan kaki ya. Nih, ketika Ibu gerakan ya, dulu ikutin gerakan Ibu ya. Tuh, ada kontraksi otot di sini ya. Sehingga pada saat plester nggak boleh seperti ini ya. Karena apa? Akan memfiksasi kontraksi ototnya pada saat Dulo bergerak ya. Sehingga yang bagus seperti apa Bu? Seperti ini ya. Begitupun dengan infus ya. Jadi ketika kalian mau melakukan infus kan sudah pakai transparan dressing ya. Kemudian kalian mau fiksasi yang di area atasnya gitu kan ya. Jangan sampai di pergerakan otot-otot yang bagian kontraksinya ya, seperti itu ya. Oke, sama untuk plester, atur mau seberapa panjang, jangan sampai segini ya. Boros teman-teman. Jadi usahakan kelebihan 5 sampai 8 cm ya dari unit sininya ya, seperti ini ya. Itu tapi jangan ditempel. Jadi diestimasi segini. Oke, segitu deh saya akan melakukan pengguntingan terhadap plester ya. Pak dulu geser dikit sebentar. Ini udah on ya teman-teman. Oke, udah. Boleh taruh di sini ya atau kita seperti ini dulu. Kalau Ibu lebih senang kita guntingkan dulu bersama-sama ya. Oke, di sini.
Kemudian sudah ya, 3 aja cukup. Kalau kiranya menurut kalian kurang 3 silakan. Ibu selalu membuat simpul di ujungnya teman-teman ya. Boleh teman-teman dikasih motif lope-lope, boleh silakan ya. Kenapa sih Ibu kasih tumpul simpulnya di ujung gitu ya? Supaya memudahkan teman-teman kita selanjutnya yang mau melakukan perawatan luka. Sehingga ada sudut yang bisa dia tarik teman-teman, seperti itu. Nanti kalian akan bertemu deh ketika tim kalian plasternya itu ya udah sesuka-sukanya ya. Ada model horizontal dicampur vertikal gitu ya, sehingga kan nyari ini sudutnya yang mana sih gitu ya. Jadi seperti ini ya. Kita taruh aja, letakkan, jangan diletakkan di atas tempat tidur pasien, taruh di perlaknya ya. Nah, ini membukanya juga harus hati-hati ya, karena hipapik ini adalah perekat yang lengket gitu ya, sehingga harus pelan-pelan ya. Oke, kita tarik bersamaan. Oke, letakkan di bawah. Ya, mulai dari atas teman-teman ya. Oke, seperti ini ya. Kemudian baru yang bagian tengahnya atau bawahnya dulu boleh, tapi kalau ibu lebih senangnya berurutan. Kenapa harus berurutan? Supaya nanti yang kedua ini dia sedikit untuk menempel ke bagian atasnya, jadi tidak ada rongga yang terbuka ya, seperti itu. Tidak ada harapannya, tidak ada yang masuk kotoran ya. Kalau misalnya kita areanya seperti ini teman-teman, nah ini kan kasa itu kan apa ya, bolong-bolong seperti itu ya. Nah itu akan menjadi wadah untuk bakteri memasuki area luka lokasinya ya, seperti itu ya. Jadi saling ditembel. Ya, tempel di bagian atasnya sedikit. Kenapa Pak Dulo? Sakit? Kontraksi ya. Mau melahir kan. Nanti abis ini Pak Dulo Nurse Fitri konsuling ke dokter Objin ya. Iya. Boleh sambil bercanda-canda ya. Nah, kalau ini kelebihan teman-teman bisa tekuk tapi pelan saja ya. Jangan sampai mengenai areanya ya. Seperti itu. Kadang plester itu kan memang udah seperti ini. Nah, kalian bisa tarik sedikit nih ya bagian sininya. Tuh ya, jadi tertutup semua. Oke, Pak Dulo coba kakinya digerakkan. Tuh masih tampak kontraksinya ya, jadi aman. Berbeda kalau tadi posisi kalian model. Oke, seperti itu ya. Nah ini tadi berbeda yang ibu bilang, kita jangan rapikan pasien dulu karena tangan kita kok. Jadi kita rapikan dulu, masukin semua. Kalau ini masih mau dipakai, masukkan lagi ke dalam ini ya teman-teman ya, tapi menggunakan korenta. Kalau misalnya masih banyak ya, karena kita rumah sakit kaya udah buang aja. Ya. Nah kalau masih ada sisa gitu, biasanya kita tutup aja pakai plester di sini teman-teman ya, gitu ya. Ini udah on kok. Ditutup rapikan dulu ya. Rapikannya gak usah terlalu rapi supaya teman kita tahu kalau ini udah on ya. Jadi pernah dulu mahasiswa ibu ya, itu tolong alatnya taruh di skop gitu kan ya, jadi mahasiswa di bidang keperawatan jadi rapi banget gitu kan. Terus temen ibu mau melakukan perawatan luka, dia ambil tuh, terus ibu bilang kayaknya tadi yang udah dipakai di sebelah karena kenal perlaknya ada tandanya gitu yang tadi pakai. Tuh kan udah dipakai ini gitu ya. Nggak usah terlalu rapi, biarin aja, jadi orang tahu ini udah dipakai alatnya gitu ya. Kemudian baru kita lepaskan sarung tangannya ya, masukkan ke dalam ya, ini ya. Oke, sudah, baru kita rapikan Pak Abdulonya. Pak Abdulo kakinya diluruskan. Pak Abdulo mau diluruskan lagi nggak tidurnya? Enggak, gini aja. Oke, Pak Abdulo, Nurse Fitri sudah selesai melakukan perawatan luka. Apa yang dirasakan Pak Abdulo? Sedikit nyaman. Buat gerak enak kakinya. Oke, gatal nggak? Enggak ya, baik. Pak Dulo dijaga ya kakinya ya, jangan sampai terbentur ya. Baik, kalau misalnya tidak ada kondisi apa-apa, tidak perlu bantuan lagi Nurse Fitri akan kembali ke nurse station ya. Jangan sungkan untuk pencet bel, panggil ya. Oke? Gitu ya, sampaikan ya. Pak Abdullah, Nurse Fitri nanti akan kontrak ya.
mungkin besok pagi ada teman yang akan datang untuk melakukan perawatan luka dan mengobservasi lukanya Bapak ya. Seperti itu ya. Bapak jangan lupa obatnya diminum, makan tinggi protein supaya membantu penyembuhan jaringannya. Oke, Bapak Abdullah Nurse Fitri izin pamit dulu ya. Oke, selamat siang gitu ya. Kemudian dokumentasi ya. Yang luka basah juga sama seperti itu. Luka basah kita kompres ya teman-temannya. Biasanya kalau luka basah itu luka-luka pada kondisi luka bakar ya teman-teman. Yang memang luka bakar itu masih banyak bula-bula. Atau bula-bula pernah lihat luka bakar? Kayak yang bisul-bisul gitu ya, isinya air itu nggak boleh kita pecahkan teman-teman ya. Dulu itu ada teknik disedot dengan spuit ya, si bula-bulanya ternyata nggak boleh, nanti infeksi. Jadi dikompres aja, nanti dia lama-lama akan meresap dan dia akan kempes gitu ya. Nah itu luka-luka basah seperti itu yang kita lakukan pengompresan, baru kita tutup kasa, baru di plester ya, seperti itu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan di perawatan luka? Silakan. Tadi kalau nggak salah yang pertama ibu bilang kalau misalkan kita mau ngebuka si Plester, lukanya, oke. ibu bisa pakai material. Iya, Berarti betul. pas praktik Oke, itu kalau misal tidak menggunakan sopratul ya, dia cuma menggunakan kasato gitu ya, yang tadi Ibu sampaikan. Kenapa? Ketika nih kayak seperti ini nih, misalnya Abdullah tidak menutup kemungkinan si kasanya Abdullah ketika Ibu buka ya dulu ya, gitu ya, misalnya ya, kita cek ya. Ya, jadi kenapa harus dibasahkan teman-teman? Nanti itu kan lengket ya. Bapak dulu sebentar ya, Ibu cerita udah pakai handscoon ya, kita buka ya. Oke, sakit Bapak? Sambil kita lihat responnya. Oke, tahan sedikit, boleh diatur ya. Ini agak sedikit ketarik, anggap aja ini lagi waxing ya Pak ya. Nah, seperti ini nih. Ini kadang ketika kita sudah menarik plester ini, nih, ini dia akan nempel teman-teman karena saking keringnya lengketnya, sehingga boleh kita siram teman-teman ya, siram dengan gunakan bengkok, dekatkan ya. Jadi kita basahi sedikit pelan-pelan, tarik ya. Nah seperti ini akan kondisi kejadian teman-teman tuh ya. Jadi sehingga apa harapannya, jaringannya tidak ikut nyangkut di kasanya. Sudah muncul terbentuk pembuluh darah. Sayang banget nggak sih kalau kita mencederai, kalau kering langsung kita betot gitu ya, betot lagi kan ya, kita tarik gitu kan ya. Jadi fungsinya cairan itu untuk membasahkan. Tapi kalau misalnya udah pakai sopratul sih aman, karena dia jaringannya menempel di sopratul ya. Tadi kalau dia prinsipnya menemukan nih pasien-pasien yang di rumah sakit tidak gunakan sopratul, dia cuma hanya menggunakan kasa, sehingga dibasahkan dulu sampai benar-benar basah, baru tarik pelan-pelan seperti itu ya. Tapi kalau udah pakai sopratul, Ibu yakin dia akan nempel ya, seperti itu ya. Kecuali pada luka gangren ya, itu pasti akan nempel pasiennya ya, gitu ya. Jelas? Oke. Udah pasang gitu aja, motif bagus. Ada yang ditanyakan di luka sebelum kita bergeser? udah tanya lagi deh.